Kurang semangat, shalom semuanya. Kayaknya ngantuk ya sebentar, mungkin kayaknya bagian-bagian belakang itu. Boleh tangkap? Oke, ngantuk semua. Boleh tangkap ya? Nah, semua harus bangun, semua harus semangat karena ada sangat banyak yang Tuhan mau sediakan. Saya masih punya banyak permen, nanti saya akan lempar-lempar lagi. Oke, nah Imelda sudah sampaikan tentang perang. Oh yang depan belum dapat ya, kasihan ya. Oke. Kasihan ini yang depan dari tadi. Oh sini, oke. Maaf. Lagi satu lagi, oke. Ini yang depan boleh ya, kalau depan kayak nggak sopan deh kalau ngelempar ya, langsung ya. Silakan makan. Semua makan, semua tenang, semua harus bangun, semua harus semangat. Karena masih sangat banyak berkat yang Tuhan beri, amin. Masih sangat banyak berkat yang Tuhan mau curahkan, kita percaya? Kurang percaya, kita percaya? Oke, boleh kita masuk ke topik yang berikutnya. Hari ini tadi Kak Imelda mengajar tentang peperangan. Hari ini bagian saya mau mengajar tentang keuangan. Saya hari ini berdiri betul di depan yang semua yang sudah kuliah dan bekerja. Betul? Coba saya boleh absen dulu, konsensus. Yang kuliah siapa aja, boleh angkat tangan? Oke, banyak. Nah sekarang yang bekerja lebih sedikit ya, tapi mungkin 60-40, kebanyakan besar kuliah dan bekerja. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar apa kata Tuhan tentang keuangan, tentang bagaimana cara kita memanage keuangan kita. Mungkin teman-teman mikir, ini kayaknya sesinya, saya belum memperkenalkan diri ya, nama saya Jenis. Saya saya penari di tempat ini di Mahanaim. Saya juga memegang pelayanan tarian di gereja yang digembalakan oleh kedua orang tua saya. Saya juga ya youth leader di situ, tapi saya juga selain melayani, saya juga kerja sekuler. Saya sekarang kerja di salah satu bank paling besar di Indonesia. Salah satu di top 10, saya di corporate banking. Ya nanti kalau misalnya yang dapat sesi fine dining saya, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Tapi hari ini saya mau sampaikan apa kata Tuhan tentang keuangan. Mungkin teman-teman mikir, sesi ini kok kayaknya paling gak rohani ya. Dari tadi pagi kita belajar tentang kerja. Kita belajar tentang G7 itu apa. Kita belajar tentang destiny. Dari tadi saya belajar juga di sini bersama dengan kalian semua. Kita belajar tentang apa lagi tadi? Tentang manner, tentang karakter, tentang peperangan. Nah sekarang soal uang. Teman-teman waktu kemarin saya itu doa buat hari ini. Tuhan itu kasih statement yang kuat banget. Tuhan itu bilang, Tuhan itu sangat rindu memberkati kita semua. Kok kurang percaya? Tuhan itu sangat rindu memberkati kita semua. Amin. Berkat itu bukan cuma kaya. Bukan cuma berkat keuangan. Tapi mungkin damai sejahtera semuanya. Nah tapi sekarang kita belajar yang sangat indikator yang mungkin paling kelihatan yaitu tentang berkat keuangan. Boleh kita masuk ke slide berikutnya. Nah, teman-teman semua yang di sini tadi pagi diajar sangat bagus. Kita semua ini adalah raja-raja. Kalau teman-teman ada di tempat ini, duduk ikut retret ini, engkau ini bukan anak kuliah, bukan hanya sekedar anak yang baru kerja, aku bukan yang youth gitu, tapi engkau semua adalah raja-raja. Karena konferensi G7 itu tidak bisa didatangi oleh sembarangan orang. Dan kalau engkau hari ini ada di tempat ini, percaya itu adalah penetapan Tuhan, pilihan Tuhan bisa membawa engkau sampai di sini. Dan engkau semua adalah raja-rajanya Tuhan. Nah, kita baca ayatnya sama-sama. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus, kata Tuhan. Nah, teman-teman, kita ini ya, pada saat Tuhan itu melantik setiap kita di retret ini, di G7, dari setiap pelantikan demi pelantikan, kita nanti akan didoakan, kita akan perang, kita terima sangat banyak. Sebenarnya pada saat kita menerima pelantikan, apakah mungkin, katakan contoh ya, mungkin teman-teman semua nonton pelantikan presiden, nonton pelantikan gubernur. Apakah mungkin pada saat setelah seseorang itu dilantik, terus dia ya sudah langsung mulai kerja. Tapi pasti akan diberikan sangat banyak fasilitas, betul? Dikasih mobil, dikasih rumah jabatan, dikasih semua keperluannya.
Nah itu aja sisi dunia. Bayangkan kalau Tuhan itu yang ngelantik setiap kita jadi raja. Gak mungkin Tuhan itu mau kita hidupnya pas-pasan, ngepas. Gak mungkin. Tuhan itu pasti mau kita tuh sangat kaya, sangat diberkati. Tuhan itu pasti mau kasih semuanya. Fasilitas yang terbaik. Mungkin Tuhan lihat, oh dia belum punya mobil, oke aku kirimin mobil deh, kasihan gitu. Dia belum punya rumah, oke aku kirimin rumah. Tadi Kak Imelda gak kesaksian ya. Kak Imelda tuh baru dapat rumah, betul Kak? Iya betul. Tepuk tangan dong ya. Kak Imelda tuh baru Tuhan hadiahi rumah. Bulan lalu ya kalau gak salah ya, didoakan. Bulan lalu Kak Imelda tuh baru dihadiahi Tuhan rumah. Nah itu loh fasilitas kita menjadi raja-raja. Nah tapi sekarang waktu kita ini diangkat Tuhan jadi raja. Katakan kita diberkati. Kadang salah satu hal yang sangat-sangat mengganggu atau yang sangat-sangat bisa menjegal kita adalah akar dari cinta uang. Firman Tuhan sendiri bilang cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah maka dari itu kita mau sama-sama belajar nih. Bagaimana sih point of view, POV ya Alkitab tentang uang. Selanjutnya kita masuk. Ada 4 perilaku manusia terhadap uang. Yang pertama adalah money avoiders, kiri atas. Oke, money avoiders. Sambil saya bacain teman-teman sambil cek hatimu ya, kamu yang mana, sambil ya nggak usah angkat tangan lah, tapi cek sendiri hatimu itu apa. Money avoiders ini adalah orang-orang yang engkau tuh selalu negatif terhadap berkat, terhadap uang. Contohnya apa? Sederhana, kamu lihat temenmu diberkati, kamu lihat temenmu atau saudaramu, teman sepelayananmu, tiba-tiba dia diangkat Tuhan, kerja dulu mungkin gajinya pas-pasan UMR, tiba-tiba dia dapat kerjaan baru gajinya 20 juta sebulan gitu misalnya. Nah cek hatimu itu seperti apa? Kalau engkau ini sinis, atau mungkin kau ngomong, alah ini masih kakak Jenis, cici Jenis ini ngomong di depan, dia udah anak orang kaya kali ya dari lahir gitu. Hatimu udah sinis, uang itu berkat itu gak bisa datang kepadamu. Hatimu udah sangat gak bisa melihat, kamu gak suka cita lihat orang diberkati, uang itu gak bisa mendekat kepadamu, berkat itu gak bisa datang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah money status. Ya, money status. Orang-orang money status ini adalah orang-orang yang sering banget atau suka membranding dirinya dengan uang. Contohnya apa? Pamer. Kita kesaksian itu boleh ya. Kesaksian itu boleh, kita ceritakan kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan itu membuat keajaiban. Tapi kalau hatimu tuh pamer, sukanya pamerin barang-barang. Ada gak sih, saya pernah punya beberapa teman yang kalau habis beli barang baru selalu harus posting di Instagram. Nah lo harus posting, semua orang harus tahu. Salah enggak, tapi hatimu cek. Lalu berikutnya orang-orang money status ini adalah orang-orang yang biasanya mereka itu baru akan merasa senang kalau mereka pakai barang tertentu, barang mahal. Barang mahal, aku kalau misalnya nenteng handphone bukan iPhone tuh rasanya nggak puas. Kalau masih Android tuh kok kayaknya jelek ya. Itu kok kayaknya kalau iPhone tuh lebih keren, apalagi bobanya 3 gitu misalnya contoh. Nah ini adalah salah satu perilaku yang nggak bisa. Kita ini tidak perlu validasi orang dengan uang. Kalau hatimu masih seperti ini, hari ini mari sama-sama koreksi. Karena berkat gak bisa datang juga. Tuhan itu Allah yang cemburu. Alkitab bilang, kalau hatimu tuh lebih cinta uang daripada cinta Tuhan, demi kasih Tuhan dia akan sangat menjaga hatimu, akan sangat menjaga hidupmu. Dan mungkin dalam keadilan Tuhan, Tuhan harus stop. Tuhan irit-irit dulu berkatnya. Demi apa? Demi kita gak hilang. Maka dari itu cek, kalau kita ini masih butuh validasi dari duit dan segala macam, ini adalah yang kedua. Lalu yang ketiga, money worshiper. Money worshiper ini uang adalah segalanya, pokoknya segala-segalanya adalah duit. Ah masa, misalnya ya nanya gitu, masa sih Kak Jenis, masa sih Ci Jenis uang adalah segalanya. Indikatornya sederhana, kita kan di sini semua pada baru mulai kerja ya. Saya mengamati karena saya juga menggembalakan. Biasanya cenderungnya gitu ya. Pada saat kita mulai kerja, kita mulai diberkati Tuhan, pelayanan dan Tuhan itu datang nomor sekian. Gak bisa, ayo kita isi cawan yuk.
doain bangsa. Ayo kita Zoom yuk. Aduh maaf ya, aku ada meeting. Nah, ada gak yang begitu? Yang senyum-senyum, maaf ya, aku gak bisa hari ini. Saya bukan bilang gak tanggung jawab sama kerjaan lo ya. Tapi waktu hatimu itu mulai lebih ngejar uang daripada ngejar Tuhan, berkat itu juga gak bisa datang. Maaf ya, aku lagi sibuk banget nih. Saya ngerti, saya juga kerjaan saya juga banyak. Kerja di bank itu, saya di bagian corporate banking, di project management, projectnya banyak. Tapi kalau engkau menjadikan pekerjaan itu adalah sebuah alasan, engkau gak cari Tuhan, engkau gak kejar Tuhan, dan kau bohong mengatasnamakan pekerjaan, berkat itu susah datang ke kamu. Susah datang ke kamu. Lalu yang keempat, money vigilance. Nah, saya nggak tahu nih di kelas ini ada atau enggak. Money vigilance ini adalah orang-orang yang perhitungan. Pelit banget. Istilahnya takut nggak punya uang. Takut, waduh aku tuh, gampang ya saudara. Gampang teman-teman, kamu cek nih ya pulang ke rumah, kan kalian pada dari provinsi semua. Buka kulkasmu, sederhana. Kok kulkasmu tuh isinya makanan, coklat, expirednya 2022. Ini tahun berapa nih? Kita udah berapa hari lagi masuk 2026. Kamu gak makan, ada makanan yang dari minggu kapan, nasi dari putih warnanya udah sampai hijau. Nah ya, cek kulkasmu. Ada daging yang dibeli dari tahun 2020 berapa gitu misalnya. Nah ini tuh salah satu contoh engkau tuh takut memberi. Lo kalau makanan, gini ya, kulkas itu bukan ada untuk menyimpan makanan berlama-lama. Kamu gak habis hari ini, ya udah kamu masukin kulkas besok. Tapi kalau memang kau berkelebihan, bagilah makanan itu. Kasih ke orang lain, banyak orang gak bisa makan loh. Banyak orang gak bisa makan. Saya gak tahu teman-teman semua, gak tahu yang cewek-cewek ya di sini. Kadang nih kita nih punya baju. Bajunya sebenarnya udah gak muat. Contoh saya lah, baju gak muat. Terus kita mikir, nanti aja lah gak usah dikasih ke orang, terus siapa tahu aku kurus lagi. Ada gak yang begitu? Kok yang ketawa sedikit berarti enggak ya, semuanya enggak pada bertambah besar. Soalnya saya masuk Mahanaim berat badan saya tuh naik luar biasa drastis. Dan saya tahu semua kakak-kakak di tempat ini juga begitu. Yang ketawa relate ya kita, baju kita banyak. Nah masuk 55 ya kan. Sekarang betul-betul luar biasa ya Kak Imel, berkatnya juga unlimited. Nah teman-teman gitu, saya masuk Mahanaim berat saya 57 ya sekarang gak usah tanya ya sama kayak Kak Imel gitu. Nah teman-teman itu, aduh takut, nanti kalau misalnya aku kurus lagi kan aku bisa pakai celana itu lagi. Udah enggak, percaya saya enggak, bener. Jangan pernah takut memberi. Orang-orang yang takut memberi itu gak bisa diberkati. Karena firman Tuhan berkata apa? Lebih baik memberi daripada apa? Menerima. Engkau yang memberi itu engkau yang akan diberkati sangat banyak. Maka dari itu coba cek ya hatimu. Nah sekarang kita mau masuk. Terus kata Tuhan apa sih? Gimana cara kita mengelola keuangan? Boleh lanjut ke slide selanjutnya? Oke. Yuk kita baca sama-sama ya. Yang pertama, Mazmur 24 ayat 1 sama-sama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi gini, Tuhan itu yang mempunyai bumi serta segala isinya. Tambang emas juga berarti punya Tuhan. Ya, gedung-gedung yang bagus-bagus itu punya Tuhan. Semua kekayaan laut, kekayaan darat, semua kekayaan itu punya Tuhan. Jadi Tuhan ini owner. Oke, mungkin yang kerja sekuler relate. Karena kamu punya bosmu gitu ya. Nah terus kita ini siapa kalau gitu? Selanjutnya Ulangan 18 ayat 8. Dialah yang memberikan kepadamu, kepada siapa? Kepada saudara dan saya, kepada teman-teman dan saya. Tuhan yang kasih ke kita kekuatan untuk memperoleh apa? Memperoleh apa? Kekayaan
dan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrirkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan itu owner. Jadi apapun yang Tuhan kasih di hidupmu, kalau itu kita dipercayakan, kita ini adalah pengelola. Jadi kita ini, semua yang Tuhan kasih ke kita, uang berapapun yang Tuhan kasih ke kita, yang nempel, yang lagi ada di rekening kita, nih semua yang kerja akhir tahun terima TAT, ya tunjangan akhir tahun, semua senyum-senyum biasanya. Nah TAT-mu, uangmu itu sebenarnya punya Tuhan. Dan kamu yang mengelolanya. Kita ini pengelolanya, kita ini manajernya, Tuhan adalah ownernya. Kalau misalnya dalam sebuah perusahaan tidak mungkin manajer itu berani mengambil apapun keputusan, satupun keputusan tanpa dia butuh approval. Dia harus butuh approval. Pak, saya mau melakukan pembelanjaan mesin A. Nggak mungkin dia tanda tangan teken sendiri. Butuh tanda tangan dari orang yang di atasnya. Nah itu loh Tuhan dengan kita. Cara kerja yang pertama, engkau dengan uang itu bukan punyamu. Uang itu punya Tuhan. Dititipkan kepadamu. Berkatmu, gajimu, anak-anak yang kerja, teman-teman yang kerja, kita sama-sama kerja. Itu bukan punyamu. Itu punya Tuhan dan engkau harus mengelolanya. Orang yang mengelola dengan baik, dia pasti akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan kalau kita ini mengelola dengan baik, pasti Tuhan juga akan sangat memberkati. Selanjutnya, nah terus gimana bagi-baginya? Saya tuh denger nih banyak omongan selentingan-selentingan kadang-kadang ya. Bilang gini, aduh apaan sih money management, money-nya aja gak ada apa yang di-manage gitu. Nah yang ketawa mungkin yang baca rundown ngomong gitu dalam hati ya. Money-nya aja gak ada apa yang gue manage ya gitu. Nah jangan seperti itu. Engkau tuh diberkati loh teman-teman. Engkau tuh punya loh sebenarnya. Nah sekarang saya mau ajarin ini yang saya share, ini yang saya lakukan sejak saya pertama kali diajarin ini. Kira-kira mungkin saya SMP, SMA saya belajar tentang hal ini. Yang pertama, pada saat engkau terima uang, gak usah lihat jumlahnya berapa, gak usah lihat jumlahnya berapa. 10% itu perpuluhan wajib. Tidak pakai babi bu bebo, tetot, komentar tapi nanti kurang gitu. Enggak, perpuluhan Alkitab bilang itu wajib. Perpuluhan tuh jangan datang terakhir. Oh masih ada sisa masukin perpuluhan, enggak. Pertama kali engkau terima itu perpuluhan. Karena Alkitab sendiri bilang, firman Tuhan sendiri bilang, kalau engkau memberi perpuluhan, tingkap-tingkap langitmu tuh akan terbuka. Engkau rajin bayar perpuluhan, tingkap-tingkap langit itu akan terbuka. Dan berkatmu tidak akan dimakan oleh belalang pelahap, belalang perusak. Belalang pelahap, belalang perusak itu apa sih? Contoh gini ya, ada orang terima uang. Saya tuh punya teman, tiap kali dia terima sesuatu, dia terima berkat, pasti ada aja kejadian. Mobilnya rusak, harus ganti ban. Tiba-tiba plafon rumah bocor. Ada aja kejadian kecil-kecil yang sebenarnya seharusnya enggak ada loh. Nah ya memang kalau sudah saatnya ganti ya memang harus ganti ya gitu. Tapi gini, ada hal-hal kecil yang kadang itu jadi penjegal. Dan jadinya ujung-ujungnya kita gak bisa menikmati berkat Tuhan secara full. Nah untuk itu yang pertama mengcaternya adalah dengan apa? Bayar perpuluhan secara tertib. Teman-teman gak bisa ngomong gini, Ci, Kak, aku bayar perpuluhan nanti aja lah tunggu aku diberkati. Katakan hari ini engkau diberkati Tuhan 1 juta setiap bulan. Perpuluhanmu berarti berapa? 100 ribu ya? Betul ya, 100 ribu. Semua kan di sini ngitung jago, pasti ada yang kuliah akuntansi dan semua. Kalau 100 ribu aja engkau gak setia, nanti kalau Tuhan berkati engkau 100 juta, percaya saya 10 juta itu engkau makin gak mau bayar. Makin engkau gak mau bayar. Sangat susah. Gini, latihan setia dari hal kecil. Saya itu dulu waktu masih sekolah ya, kelas yang di bawah nih, yang SMP SMA. Saya terima uang jajan dari kedua orang tua saya. Saya terima uang jajan sebulan
Saya tuh dikasihnya selalu bulanan, kan ada yang dikasih harian. Saya tuh dikasih bulanan, kenapa? Supaya diajar ngelatih ngitung dari kecil. Jadi kalau bulan itu habis ya gak boleh minta lagi gitu. Jadi pokoknya saya dikasih biasa setiap tanggal 1 ya, kayak ada gajian lah kayak sekarang gitu ya, duit jajan dari orang tua. Nah, saya tuh dulu ingat, saya tuh kan makan dari rumah, saya ke sekolah itu bawa bekal, saya jarang jajan. Saya tuh cuman pengen minum manis kalau habis olahraga. Ya kan kadang kalau habis olahraga panas banget pengen kan minum, beli es teh, beli apa. Itu kan kalau kita bawa es dari rumah, zaman dulu zaman saya sekolah tumbler belum kayak sekarang. Bagus-bagus tahan dingin gitu ya, jadi mesti beli. Nah jadi sebenarnya saya hitung-hitung, saya pikir-pikir waktu mulai saya dapat uang, sebenarnya beli apa ya? Toh juga keperluan-keperluan gak banyak. Saya juga dulu ya zaman dulu belum ada Shopee, belum ada Tokopedia. Jadi kan kita gak check out gitu ya, mau pergi kemana harus ke toko, harus apa. Sebenarnya itu dulu lumayan bagus untuk melatih menahan pengen belanja-belanja. Nah saya akhirnya ujung-ujungnya saya putuskan untuk saya tabung uang saya. Belum ngerti beli emas, belum ngerti investasi, nanti kita akan masuk ke situ, belum ngerti. Saya tabung uang saya, nabungnya di mana? Masih dimasukin ke dalam lemari yang dikunci. Kunci ya dimasukin, disimpan. Setiap bulan saya catat pengeluaran saya, setiap bulan saya catat. Lama-lama suatu ketika mulai berapa bulan berjalan, saya pengen belanja, saya pengen beli sesuatu, oke saya akan pakai uang dari situ. Misalnya saya butuh beli tas baru, tas sekolah atau kayak gimana, saya akan ambil dari uang itu, Nah, tapi tiba-tiba berapa bulan berjalan, saya tuh waktu itu gak ada pengeluaran. Saya bayar per puluhan tertib, tapi saya gak ada pengeluaran karena lagi gak kepengen beli apa-apa. Lalu Tuhan itu bilang kayak gini, uang itu saya juga bingung ya mau dipakai buat, maksudnya saya nggak ada kepinginan juga. Mungkin zaman dulu belum mikir pengen kayak sekarang gitu. Nggak tahu ya kenapa ya sekarang agak-agak berubah ya anak-anak zaman sekarang. Saya juga merasa mungkin ngomongin 10 tahun yang lalu tuh kita kepengenannya belum terlalu banyak. Nah lalu saya tuh dulu cuman pakai uang tersebut, tau nggak teman-teman buat apa? Saya ini kan tinggalnya di Jakarta. Saya nari di Mahanaim dari saya kecil. Dari saya umur 12-13 itu sama Christian, kita masih sama-sama kecil-kecil sama Pak Christian ini. Nah saya tuh kalau latihan ke Bekasi, saya gak punya supir, kedua orang tua saya kerja. Dan saya masih umur berapa tuh, 12 tahun belum bisa nyetir, of course. Gak ada yang nganter. Jadi uang jajan saya itu saya pakai buat kalau latihan saya naik taksi ke sini. Naik taksi dulu saya ingat 100.000 sekali pergi ke sini. Dari rumah saya ke sini, dan dulu belum zaman Grab ya. Grab tuh kan murah, suka ada potongan diskon. Ini taksi Argo tuh loh. Yang jadi kalau macet kamu harus doa, aduh Tuhan jangan macet, biar Argonya gak mahal gitu. Dulu kayak gitu. Saya akan naik taksi pergi ke sini 100.000, pulang lagi 100.000. Saya cuma pakai uang saya tuh buat itu. Mungkin orang-orang teman-teman saya mikir bodoh banget ya nih si Jenis ini ya. Nah datanglah kita kadang year end party atau apa ya, kalau kenaikan kelas kadang-kadang pengen makan-makan sama teman-teman. Ya saya pasti akan pilih makan yang murah. Karena kenapa? Saya mikir kalau mau bulan kenaikan kelas itu kita mau acara besar. Jadi akan banyak latihan. Of course saya berarti harus butuh tuh duit taksi tersebut. Karena saya punya janji saya nggak minta sama orang tua saya. Saya nggak minta. Saya nggak pernah, mah minta uang taksi 100.000 gitu, nggak pernah. Jadi saya selalu tanggung jawab dengan apa itu. Saya kan biasanya kalau mau pergi saya makan dulu, jadi saya di tempat itu cuma beli minum. Teman-teman saya saksikan ya, waktu kita ini bijak ngelola keuangan kita. Kita itu diberkati Tuhan itu sangat loh. Saya itu sejak saya melakukan itu dari uang yang belum saya hasilkan sendiri. Saya melihat betapa Tuhan itu memberkati selalu ada. Setiap saya mau sekolah ada uangnya. Saya mau ke sekolah ke luar negeri ada berkatnya. Saya butuh sesuatu, Tuhan udah kasih duluan. Maka dari itu bijaklah mengelola keuanganmu. Oke, 10% tadi pegang di tangan. Lalu 50% untuk kebutuhan. Kebutuhan ya bedakan, yang 20% untuk keinginan. Nah bedain kebutuhan dan keinginan. Teman-teman di sini udah besar, udah ngerti semuanya. Kebutuhan tuh butuh sehari-hari, makan itu butuh. Oke, minum kopi beberapa orang itu butuh. Terus bedanya apa dengan keinginan? Kamu bisa beli kopi Family Mart 18.000 atau kamu bisa minum Harlan Holden 1 cup 70.000. Beda jauh ya. Jadi si kopi mahal itu jatuhnya di keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kamu terasa aku nih
perlu banget minum kopi, anak zaman sekarang. Aku perlu banget minum matcha. Nah, ada nggak yang begitu? Atau saya doang? Tiap hari harus ngopi. Mulailah atur kebutuhan. Kalau kamu butuh, kamu mulai turunin. Oh, berarti ini bisa diganti dengan yang lebih murah. Bikin sendirilah di rumah. Beli yang lebih murah gitu ya. Pulsa handphone, kuota internet itu juga kebutuhan. Oke. Lalu kamu misalnya butuh buat bayar kos, yang kerja di sini itu masuk ke di kebutuhan. Nah, keinginan ini adalah sesuatu cara membedakannya. Kalau kamu tunda, nggak terjadi apa-apa di hidupmu. Contoh, ada orang tiap lihat HP baru pengen beli. Aduh, pengen banget beli tuh, handphone baru udah keluar, temanku udah pakai, aku pengen. Tapi sebenarnya handphonemu masih bagus. Jangan langsung beli HP baru itu, kamu tunda dulu. Tunda 1 minggu, oh ternyata HP ku gak rusak kok. Tunda 2 minggu, kalau lama-lama kamu lupa, berarti artinya itu gak penting. Gampang. Lama-lama kamu lupa, oh iya ya dulu kemarin aku kepengen HP itu, berarti artinya kamu tidak butuh. Kecuali kamu HP-mu udah rusak dan segala macam, boleh kamu pelanjakan di situ. Nah, dari uang tadi katakan 1 juta, kita gampang 10% buat perpuluhan. Dari situ dikurangin, sisanya berapa baru dipakai. Nah, 20% yang terakhir ini tabungan atau investasi atau jatuhnya savings. Savings itu bisa liquid, non-liquid. Savings yang liquid, paling liquid apa? Nabung di bank. Tapi mungkin teman-teman sekarang ya kita tuh teknologi udah makin canggih, nggak kayak zaman dulu. Saya encourage teman-teman yang mau investasi tapi pelajari dulu. Investment yang aman itu apa sih? Emas, contoh. Emas tuh harganya nggak pernah turun. Teman-teman yang punya mimpi sekolah di luar negeri, sekolah di Amerika, beli dolar dari sekarang. Dolar itu sejarahnya nggak pernah turun. Kalau turun paling dikit, naik terus. Maka dari itu beli. Jadikan itu investasi. Kalau kamu nanti mau pakai lagi, kamu bisa jual dan bisa ganti yang lainnya. Nah, itu adalah yang standar yang Tuhan mau. Nah, sekarang saya mau share di 10 menit terakhir ini adalah jalan percepatan untuk kita itu jadi diberkati. Kita mungkin sekarang berkatnya segini. Ada gak sih kakak fast tracknya, percepatannya, boleh kita masuk selanjutnya. Fast track untuk engkau diberkati. Boleh next slide-nya. Adalah engkau menabur. Menabur itu adalah fast track, jalan percepatan engkau mendapat berkat. Bedanya menabur sama perpuluhan apa? Kan aku udah nabur, berarti aku gak usah bayar perpuluhan. Menabur dan perpuluhan itu hal yang beda. Perpuluhan itu hak Tuhan. Kalau kamu mau nabur, kamu ngambilnya dari mana? Dari kuota yang tadi saya gambarkan. Ambil dari kebutuhanmu, dari keinginanmu, dari tabunganmu. Taruh itu untuk menabur. Firman Tuhan berkata, ada yang menyebar banyak harta namun bertambah kaya. Kita ini menabur itu gak membuat kita miskin. Gak membuat kita sengsara. Saya saksikan itu. Saya memulai menabur pertama kali waktu itu, penari dulu kita tuh bikin jubah. Saya mulai nabur jubah. Dulu saya tabung, dari tabungan saya tiba-tiba suatu pagi waktu saya lagi doa, Tuhan bilang kayak gini. Tabur tabunganmu buat jubah teman-teman yang gak bisa bayar jubahnya. Oke, saya udah ya, saya hitung ada berapa, saya kasih ke kakak-kakak penari. Kak, ini aku nabur ya buat teman-teman yang gak bisa bayar jubah. Teman-teman, saya tuh sekarang ya, saya memimpin pelayanan tarian. Dari saya nabur tahun itu belum ngerti banyak, dulu belum dibukakan sebanyak ini. Cuman modal ketaatan, Tuhan bilang nabur. Hari ini saya tuh tiap kali mau buat jubah, saya tuh gak pernah istilahnya sulit gitu. Wah, gak ada uang, gak pernah. Tahun ini saya di GBGF bikin 4 jubah baru. Senyum sih. Bikin 4 jubah baru. Gak tahu uangnya dari mana. Kasih tahu harganya, satu baju. Mungkin teman-teman yang pelayanan tarian ngerti, tapi yang gak tahu ya. Semua yang dipakai di tempat ini, senjata dan semuanya nih gak ada yang murah. Jadi teman-teman kalau pakai tolong hati-hati, jangan diinjek-injek gitu ya, benar ya. Nanti kamu akan ngerti pada saat kamu ngerti. Satu jubah
Kainnya aja, kain loh ya. Kain itu mungkin sekitar satu orang bisa 150 sampai 200 ribu tuh udah yang sederhana. Belum ongkos jahit. Ongkos jahit zaman sekarang apalagi di Jakarta nggak mau pasti, cuman sedikit pasti bisa. Jadi kalau saya hitung-hitung satu baju itu paling murah tuh 500 sampai 600 ribu. Kaliin punya penari 10, kali 4 setiap tahun bikin. Kalau saya juga nggak ngerti uangnya tuh datang dari mana. Tiap kali Tuhan bilang bikin jubah, ya udah saya ngegas aja jalan. Kadang-kadang ada jubah-jubah yang mahal-mahal juga gitu. Yang lebih dari segitu tuh saya ngomong yang itu yang sederhana gitu ya, yang biasa gitu. Tapi waktu kita bikin, kita nabur, Tuhan itu cukupkan. Dan engkau akan menuai nanti sangat banyak. Mungkin engkau belum tuai hari ini, tapi percaya ke depan engkau akan tuai. Yang berikutnya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10, muliakanlah Tuhan, slide sebelumnya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Semua yang udah kerja, teman-teman, gaji pertamamu itu persembahkan untuk Tuhan. Itu Alkitab yang bilang. Waktu saya pertama kali kerja, gaji pertama saya tuh saya tabur untuk retret ini. Bukan retret yang ini, retret beberapa tahun yang lalu. Semuanya. Gak pakai diskon. Terus bulan itu makan dari mana? Alah Jenis mah enak ya bisa minta mama sama papa. Tenang, ada. Tuhan pasti sediakan. Semua yang kuliah nanti kalau engkau terima pekerjaan baru. Engkau terima. Ingat-ingat, ini bukan kata saya. Jangan ngomong itu kemarin di Retret G7 diajarin tuh sama cici-cici yang itu. Enggak. Tapi kata Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Engkau misalnya investasi, baru masuk investasi. Investasimu pertama ini bulan ini berhasil, tabur semua. Kasih semua itu untuk Tuhan karena itu hak Tuhan. Dan itu tidak akan membuat engkau miskin teman-teman. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itu tidak akan membuat kita jadi biasa. Nah, menabur, kamu kan udah ngasih uang. Tapi ada menabur yang kedua. Teman-teman yang di sini, kita ini sekarang masuk ke usia-usia kita ini udah mulai harus lebih serius, harus lebih ambil tanggung jawab. Bapak ibu yang di ARK, mereka tuh mungkin pemimpinmu, gembalamu di tempat ini, orang tuamu, usia mereka mungkin berapa sih? Kita kan yang di sini pasti rata-rata umurnya tiba 30 tahun. Mereka paling enggak 60-70 tahun, ya kan? 60 tahun dan segala macam. Ke depan, lawatan itu bagianmu teman-teman. Lawatan itu bukan engkau cuma hanya berdoa, tapi yang mendanai lawatan itu juga butuh uang. Retret ini itu enggak murah. Ngasih makan, belum tiket dan segala macam. Itu butuh uang dan itu ke depan adalah bagian saya dan bagian saudara. Kok gak percaya? Bagian saya dan bagian saudara. Kalau itu bagian kita, udah pasti kitanya yang akan sangat diberkati, makanya kita bisa memberkati. Pasti kitanya. Nah maka dari itu yang berikutnya adalah ambil tanggung jawab. Engkau pelayanan misalnya ya, penari, tadi saya cerita, jubah. Engkau yang worship leader misalnya contoh. Engkau tahu gak sih harga baterai mikrofon itu berapa? Misalnya engkau mau mulai ambil tanggung jawab, mungkin aku belum jadi pemimpin hari ini. Tapi aku mau ambil tanggung jawab, semua baterai mikrofon wireless itu dari kantongku. Itu nyenengin Tuhan loh. Itu ambil tanggung jawab. Jangan tunggu jadi besar, dikasih sesuatu. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari apa yang di tanahmu dulu. Oke, terakhir menutup, slide yang terakhir. Pak Fendi pernah, Pak Fendi pernah bagikan ini sangat ajaib di Jogja. Saya mungkin rindu cerita ke teman-teman juga mungkin yang belum dengar. Kita hari ini mau ngomong soal emasnya Daud dan emasnya Salomo. Oke, hartanya Daud dan hartanya Salomo. Sebelum baca ini, dulu saya selalu kira Salomo itu lebih kaya daripada Daud. Siapa yang di sini sependapat sama saya Salomo lebih kaya daripada Daud? Siapa yang berpendapat Daud lebih kaya daripada Salomo sebelum baca ini? Oh, berarti yang lainnya takut menjawab ya kan? Orang Indonesia begitu, ditanya gak berani angkat tangan. Oke, saya mungkin bacakan dengan cepat. Jadi, Daud itu kerinduan hatinya adalah mau membangun bait Allah. Ya, semua tahu, semua kan baca Alkitab di tempat ini.
Nah, tapi Tuhan itu pesan ke Daud, kamu gak boleh bangun, yang bangun harus anakmu, yaitu namanya Salomo. Nah, lalu waktu Daud itu terakhir, ini udah mau serah terima jabatan gitu ya dengan Salomo, Daud itu bilang kayak begini ke Salomo. 1 Tawari 22 ayat 14 saya bacakan, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan yang lain-lainnya. Oke, kita pegang dulu. Kas negara di zaman Daud itu 100.000 talenta emas. Oke, lalu di ayat-ayat berikutnya, waktu Daud itu lagi berkumpul, Daud itu bilang lagi, untuk bangun rumah Tuhan, ini aku kasih lagi dari kantong pribadiku 3.000 talenta emas. 1 talenta emas itu 34 kilo. Jadi ini 100.000 ditambah 3.000, 103.000. Oke. Lalu Daud itu ngomong lagi ke para pembesar-pembesar. Siapa di sini yang mau nabur? Daud altar call taburan. Kekumpul lagi 5.000 talenta emas. Jadi di zaman Daud sebelum Salomo memerintah, Daud itu kasih 108.000 talenta emas untuk membangun bait Allah. Banyak, sangat banyak. Sekarang kita masuk ke zamannya Salomo. Kekayaan Salomo, ini yang Alkitab catat. Salomo, emasnya Salomo dalam 1 tahun, di zaman Salomo tuh tidak ada perang. Jadi dari upeti-upeti raja-raja yang datang, itu dapat 666 talenta. Setiap tahun, passive income ya, passive income. Gak ngapa-ngapain datang 666 talenta. Salomo memerintah 40 tahun, kita kalikan aja 666 kali 40 tahun, kekumpulah 26.640 talenta emas. Banyakan zamannya siapa? Banyakan zamannya Daud. Kenapa? Satu, yang tadi Ibu Imelda bilang, di zaman Daud, Daud itu perang. Engkau mau diberkati, engkau tuh harus perang. Engkau peperangan itu bukan hanya peperangan yang engkau mengawal kota, mengawal bangsa. Tapi engkau deklarasi gak sih buat berkatmu? Engkau tarik iman gak sih buat berkatmu? Engkau memperkatakan gak sih berkatmu? Nanti kita ini kan masuk di penghujung akhir tahun. Akhir tahun itu waktunya raja-raja berperang. Saya sungguh berdoa semua perang dengan serius. Tarik jatahmu, berkatmu. 2025 ini yang kececer, klaim di 2026. Engkau tuh harus perang. Itu wajib, deklarasi engkau memperkatakan itu syaratnya. Lalu yang kedua, ini yang menurut saya sangat penting. Kerinduan hati Daud yang paling gede, yang paling besar, pengejarannya adalah dia itu mau ada di hati Tuhan dan di rumah Tuhan. Salomo waktu didatengin Tuhan dia bilang apa? Tuhan, aku minta hikmat. Aku minta hikmat untuk aku bisa memimpin bangsa ini. Permintaan Salomo tuh gak jelek loh. Tuhan sendiri yang bilang, Salomo baik permintaanmu. Jadi permintaan Salomo tuh baik di mata Tuhan. Tapi kita teman-teman yang ada di tempat ini, pasukan anak-anak muda G7 yang ada di tempat ini, kita ini gak kejar yang baik. Kita kejar perkenanan Tuhan. Kita tuh kejar sampai Tuhan itu bukan cuman senang. Bukan cuman kita pelayanan dan kita selesaikan tanggung jawab. Tapi kita kejar sampai Tuhan itu senyum waktu engkau melayani. Waktu engkau mungkin menari, menyembah dan semuanya engkau datang ke tempat ini, engkau lihat senyum Tuhan. Engkau lihat Tuhan senang, itu yang saya berdoa jadi pengejaran kita. Yang terakhir adalah bait Allah itu dibangun 7 tahun di zamannya Salomo. Istana Salomo dibangun 13 tahun. Kalau engkau ini lebih mementingkan kepentinganmu sendiri, on top of kepentingan Tuhan, berkatmu tuh gak bisa banyak. Harus kau balik, kepentingan Tuhan dulu nomor 1, baru engkau mementingkan kepentinganmu. Saya tuh lihat ya, kalau kita ini, saya mengalami, saya jalan dengan banyak orang, termasuk di hidup saya sendiri, saya melihat saya di Mahanaim, pemimpin-pemimpin di tempat ini. Tidak ada satupun dari mereka yang saya lihat mementingkan kepentingannya sendiri. Terus waktu mereka nabur untuk lawatan, mereka susah, gak ada, malah makin diberkati. Waktu kepentingan Tuhan itu jadi nomor 1 dalam hidupmu, semua kepentinganmu itu jadi kepentingan Tuhan. Semua yang kau butuhkan itu jadi kepentingan Tuhan. Tuhan itu rindu
untuk memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh. Sebagai Allah yang menyediakan semua keperluanmu. Sehari-hari ini kalau teman-teman itu mulai susah, jangan cari utang, jangan cari pinjol. Pinjol is just one click away memang. Iklan YouTube, iklan semuanya akan ngomongin pinjol. Tapi kalau engkau nih pilih utang, jalur utang, engkau tuh lagi bilang, Tuhan engkau bukan Jehovah Jireh. Engkau bukan El Shaddai. Tapi kalau engkau lagi susah, engkau kepepet, engkau angkat tangan dan sembah Tuhan, engkau tetap lakukan yang Tuhan mau. Itu Jehovah Jireh, itu El Shaddai.